Annyeonghaseyo yorobun. Siapa yang kangen nonton teteh cantik satu ini muncul di drakor? Apalagi kalau dipasangin sama Babang Imut yang satu ini. Yuk, kita bahas drakor yang baru tayang perdana 17 Oktober 2020 ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis drakor lainnya ya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama, kita mulai drakor yang pertama. Sijak. Setting awal berada pada acara seminar pendirian startup yang diadakan oleh Sandbox, akselerator startup terbesar di Asia yang dipimpin oleh Yoon Soo-hak. Seorang peserta acara yang memperkenalkan dirinya bernama So Dalmi mengajukan sebuah pertanyaan. Anehnya, ia menunjukkan pertanyaan tersebut pada So In-jae, padahal harusnya Won In-jae. Won In-jae sendiri merupakan seorang CEO muda terkenal yang kesuksesannya seringkali diperguncingkan karena statusnya sebagai anak konglomerat. Pertanyaan yang So Dalmi ajukan berbunyi, apakah kau pernah menyesali satu keputusan yang kau ambil? Won In-jae menjawab, ya, ia pernah membuat keputusan materialistis karena sudah putus asa. Namun, dia juga menjadi penasaran, apakah orang lain yang berbeda pilihan dengannya tidak menyesali keputusan yang telah ia pilih. Di samping Won In-jae, hadir Han Ji-pyong, petinggi perusahaan modal usaha terkenal yang juga menjadi pembicara. Di sana, ia duduk sambil mengingat-ingat bagaimana nama So Dalmi terdengar tidak asing di telinganya. Kita lalu diajak mundur ke 15 tahun lalu. So In-jae dan So Dalmi merupakan adik kakak yang sangat dekat. Sayang, kedua orang tua mereka seringkali bertengkar karena masalah finansial. Ibu mereka tidak setuju dengan keinginan sang ayah untuk keluar dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan sendiri. Jika ia masih bersikeras, maka sang ibu meminta perceraian. Esoknya, kakak beradik So mengikuti sang ayah pergi ke tempat kerjanya. Mereka hendak mencegah niat sang ayah untuk mengundurkan diri. Namun, yang mereka lihat justru bagaimana ayah mereka dipukuli karena disebut pengkhianat dan diberhentikan. Melihat kejadian itu, kakak beradik So meminta sang ibu mengerti kondisi sang ayah. Tak bisa mengerti, sang ayah akhirnya memutuskan untuk bercerai. Ibu kakak beradik So kemudian meminta anak-anak mereka memutuskan untuk memilih hidup bersama siapa. Dari sini kita tahu, masalah menyesali keputusan yang dibahas sebelumnya adalah mengenai keputusan siapa hidup bersama siapa. Dalam satu adegan, terlihat Han Ji-pyong muda berada di depan kedai kondok milik nenek kakak beradik So. Ia baru saja keluar dari panti asuhan karena dianggap sudah cukup usia dan hanya dibekali 2 juta won untuk hidup. Dalam keadaan yang kesulitan, nenek So Dalmi muncul sambil menawarkan tempat bermalam di kedainya. Han Ji-pyong menolak, tetapi sang nenek tetap memberitahu kunci kedainya yang terletak di rumah burung di dekat sana. Pada akhirnya, Han Ji-pyong pun bermalam di kedai. Nenek Dalmi yang khawatir uang di dalam kedainya diambil oleh Han Ji-pyong, buru-buru menuju kedai esok paginya. Rupanya, Han Ji-pyong merupakan anak yang baik. Ia tidak menyentuh uang tersebut. Ia pun menyarankan sang nenek untuk membuka rekening bank agar uang tersebut aman. Mereka kemudian pergi bersama. Dalam perjalanan pulang, Han Ji-pyong mendadak berinisiatif untuk membuka rekening lain atas nama sang nenek. Ia pun mencoba menanam saham. Han Ji-pyong pernah memenangkan kompetisi simulasi investasi sebelumnya. Tetapi karena usianya yang belum cukup, ia tidak bisa membuka rekening banknya sendiri. Melihat So Dalmi yang sedih karena In-jae memilih pergi bersama ibunya, sang nenek meminta Han Ji-pyong untuk menghiburnya sebagai teman pena. Tidak mau menggunakan namanya sendiri, Han Ji-pyong pun menggunakan nama Nam Do-san, nama anak yang ia lihat di TV dan koran karena memenangi juara Olimpiade Matematika pada usia muda. So Dalmi senang sekali saat menerimanya. Nam Do-san menjadi cinta pertamanya. Mereka terus bertukar surat di rumah burung tempat kunci kedai sang nenek berada selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu pula, So Dalmi terus menemani sang ayah merintis perusahaan. Ia juga menemui In-jae dari waktu ke waktu. Walau bisa kita lihat bahwa hubungan mereka lama-kelamaan semakin berjarak. Musim semi kembali tiba. In-jae akhirnya memberitahu bahwa ia akan pergi ke Amerika bersama ibu dan ayah tirinya. Dalmi yang tahu jelas saja marah. Ia bertanya mengapa kakaknya tidak berusaha menghentikan sang ibu. In-jae kemudian menjawab bahwa ia sudah bosan dengan kehidupannya yang tidak berkecukupan dan ayahnya yang baru memberikan kehidupan yang lebih nyaman. Dengan begitu, perpisahan mereka pun berakhir tidak menyenangkan.
Pada rentang waktu yang bersamaan, Nenek Dalmi mengambil seluruh uang di rekening bank untuk membantu ayah Dalmi. Namun, ia terkejut saat uang yang ada di tabungannya kini berjumlah 10 kali lipat. Sang nenek memberikan uangnya kepada ayah Dalmi. Han Ji Pyong kebetulan melihat. Ia marah karena merasa dihianati. Ia kira sang nenek memberikan seluruh uangnya pada ayah Dalmi. Sebab rupanya uang dalam rekening sang nenek bertambah banyak karena Han Ji Pyong sukses dalam investasi sahamnya. Ternyata Nenek Dalmi tidak mengambil uang tersebut. Dalam perjalanannya menuju perusahaan pemberi modal, ayah Dalmi mengalami kecelakaan lalu lintas. Ia tetap memaksakan diri untuk datang dan akhirnya mendapatkan investor. Investor ini adalah Yoon Sun Ha, yang kemudian kita ketahui akan menjadi CEO Sandbox nantinya. Melihat keadaan ayah Dalmi yang kesulitan saat di dalam lift, Yoon Sun Ha berkata bahwa dunia tempat mereka bekerja memang berat. Sang ayah pun kemudian berkata bahwa ia harap bisnis ini seperti pasir dan bukannya aspal. Ia pun menceritakan kisah Dalmi kecil yang minta ditaburi pasir di bawah ayunannya, sehingga ia tidak akan sakit saat terjatuh. Rupanya, percakapan inilah yang nantinya akan menjadi filosofi Sandbox. Namun dalam perjalanannya pulang, kondisi ayah Dalmi mengalami perburukan. Nenek Dalmi mengantarkan Han Ji Pyong ke terminal bus untuk menuju Seoul. Di sana, sang nenek berkata untuk tak menghubunginya kalau Han Ji Pyong sudah sukses. Sebaliknya, ia minta dihubungi kalau Han Ji Pyong kembali mengalami kesulitan dan tidak punya tempat tinggal. Keduanya pun berpisah sambil berpelukan. Melihat Inje yang kini sudah sukses, Dalmi merasa tidak ingin kalah. Ia tidak mau kakaknya melihat bahwa keputusan yang ia buat dulu salah. Ia bahkan berbohong kalau ia sedang merintis bisnis dengan Namdosan. Inje yang menyadari kebohongan Dalmi balik mengkonfrontasi dan mengatakan bahwa ia berterima kasih karena ia jadi yakin bahwa dulu ia tidak salah memilih. Tak terima, So Dalmi berkata bahwa ia akan datang ke pesta relasi yang diadakan perusahaan sang kakak. Masalah lain kini muncul. Ia tidak tahu di mana Namdosan berada. Han Ji Pyong yang penasaran akhirnya mengikuti So Dalmi. Ia kemudian sadar bahwa rupanya So Dalmi merupakan teman penanya dulu, cucu nenek yang membantunya. Ia pun datang menyapa. Sang nenek langsung mengenalinya dan bertanya, apakah Han Ji Pyong menemuinya kembali karena mengalami kesulitan? Tidak, ia jawab. Han Ji Pyong justru berkata bahwa ia hendak membalas hutang budinya kepada sang nenek. Nenek Dalmi menolak. Namun melihat kondisi Dalmi yang putus asa ingin membawa Namdosan ke acara pesta relasi, akhirnya Nenek Dalmi menemui Han Ji Pyong dan memintanya menemukan Namdosan. Proses Han Ji Pyong menemukan Namdosan sangat mudah, sebab rupanya selama ini Namdosan berkali-kali mengirimkan proposal pengajuan investasi ke alamat surat elektronik perusahaannya. Namun, ia abaikan. Akhirnya, kita dibawa berkenalan dengan pemilik asli nama Namdosan. Kini usianya menuju 30 tahun dan menjabat sebagai CEO startup yang ia rintis bersama dua temannya. Ia merupakan pria yang lugu, tekun, rasional, dan ilmiah. Sayangnya, ia tak cukup pandai berbicara sehingga ucapannya sering terdengar rumit. Perusahaan Samsonite yang sudah dirintisnya selama 2 tahun terakhir tidak berjalan dengan mulus. Begitu Han Ji Pyong bertemu dengannya, ia pun langsung mengurungkan niatnya untuk meminta tolong. So Dalmi berhasil menemukan Namdosan sendiri melalui situs transaksi barang. Tepat sebelum So Dalmi dan Namdosan bertemu di tempat janjian, Han Ji Pyong buru-buru menariknya. Dosan yang mengenali Ji Pyong sebagai sosok tinggi di perusahaan modal dan investasi usaha SH langsung bersemangat. Namun, Han Ji Pyong langsung menegaskan bahwa ia menemui Namdosan bukan untuk berinvestasi. Ia pun memperlihatkan surat-surat yang dulu ia terima saat menjadi teman pena So Dalmi. Han Ji Pyong meminta Namdosan datang ke acara pesta relasi dan berpura-pura dengan imbalan 2 juta won. Dua teman Dosan sudah setuju, tapi Namdosan menolak imbalan yang ditawarkan. Sebagai gantinya, ia minta Han Ji Pyong membantu perusahaannya masuk ke Sandbox. Han Ji Pyong menolak. Mereka pun tak menemui kesepakatan. Dalmi yang tidak berhasil menemui Namdosan memutuskan untuk berangkat sendiri. Tahu-tahu,
Namdosan betul-betul datang. Rupanya, Namdosan datang karena tergerak oleh surat-surat yang ditulis oleh Dalmi. Dalmi meminta Dosan mengikuti rencananya untuk bersandiwara agar terlihat hebat di depan Inje dan ibunya. Ia bilang mereka sedang merintis perusahaan bersama. Tetapi Namdosan yang kaku saat berbohong mulai kelimpungan. Untungnya keadaan berhasil teramankan karena kehadiran Han Ji Pyong. Setelah acara selesai, Dalmi berdialog dengan Inje dan ibunya. Ia berusaha keras memperlihatkan bahwa kehidupannya baik-baik saja dan bahwa pilihannya ikut bersama sang ayah dulu adalah hal yang tepat. Sang ibu kemudian menyemangatinya. Dalmi pulang diantar oleh Dosan menggunakan mobil Han Ji Pyong. Rencananya, Dosan harus mengakhiri semuanya. Namun, lama-kelamaan Dosan malah jadi tertarik dengan Dalmi. Ia yang awalnya tidak mengerti cerita-cerita Dalmi yang terkesan tidak rasional, kini bahkan mulai memahaminya. Ia juga bertanya soal kotak musik yang pernah Dalmi ceritakan dalam suratnya, yang langsung Dalmi jawab sangat mengagumkan. Kotak musik ini rupanya merujuk pada metafora Dosan mirip dengan kotak musik pemberian ayah Dalmi dalam suratnya dulu. Artinya, jawaban tersebut sebenarnya disampaikan untuk Namdosan, karena sebetulnya Dalmi belum pernah membuka kotak musik tersebut. Namdosan pun memberikan kartu pengenalnya. Han Ji Pyong marah. Dalmi yang baru saja keluar dari pekerjaannya mengajak Namdosan bertemu di Samsantec. Dosan berpura-pura membuat rumah Han Ji Pyong menjadi kantornya. Sepulangnya, Han Ji Pyong memberitahu Namdosan perihal rencana sang nenek untuk berkata terus terang. Namdosan malah terlihat keberatan dan berusaha mempertahankan kebohongan tersebut. Han Ji Pyong berkata bahwa mereka tidak bisa berbohong terus-menerus dan memberikan imbalan uangnya. Dosan lagi-lagi menolak. Ia menyampaikan keinginannya lagi soal Samsantec masuk ke Sandbox. Namun Han Ji Pyong terus berkata bahwa mereka tidak ada harapan. Ia perlu bukti meski sekecil apapun. Bukti pun menyeruak. Mereka memenangkan koda. Ini kita beralih ke Inje. Acara pesta relasi yang sebelumnya diadakan rupanya acara untuk membantu anak kandung ayahnya mendapatkan relasi. Ayah tirinya juga meminta Inje mengundurkan diri dari jabatan CEO dan pergi mengurus cabang Amerika. Merasa dihianati, ia pun keluar dan berniat merintis perusahaannya sendiri. Ia yang kini tidak memiliki apa-apa membutuhkan Sandbox. So Dalmi, Won Inje, dan Namdosan pun mendaftar seleksi program keanggotaan Sandbox. Han Ji Pyong juga meminta Yoon Sun Hak untuk menjadikannya mentor program kali ini untuk berjaga-jaga kalau Samsantec berhasil masuk. Memperlihatkan bahwa sedikit demi sedikit hatinya mulai tergerak. Di akhir episode, Chul San dan Yok San serta nenek Dalmi sempat bertanya mengapa Namdosan dan Han Ji Pyong tetap berusaha berbohong. Mengapa mereka tak ingin membuat Dalmi kecewa? Apakah mereka menyukai So Dalmi? Jawabannya, oh iya, jangan sampai kelewatan sambutan kemenangan dari Samsantec ya. Dijamin kamu gak bakalan nyesel deh. Berkat kemenangannya, sekarang Samsantec dicari banyak sekali investor. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar tertarik pada akhirnya. Sebab mereka tidak sanggup menjelaskan rencana bisnis dan sumber keuntungan jangka panjang. Mengingat sepertinya mereka lebih mementingkan kemajuan teknologi sebagai orang teknik. Hubungan Dalmi dan Dosan semakin dekat. Namun pada satu titik, Dosan yang kini benar-benar menyukai Dalmi bertanya alasan mengapa ia menyukai Dosan. Tapi tak satu pun alasan yang disebutkan memuaskan perasaannya. Tentu saja karena semua alasan yang Dalmi ucapkan bukan tentangnya. Dalmi, Dosan dan kawan-kawannya serta Inje lolos tahap pertama seleksi keanggotaan Sandbox. Proses pembuatan tim dimulai. Dari 400 peserta, hanya akan ada 40 orang yang berhak menjadi CEO. Dalmi dan Inje lolos. Mereka pun memiliki hak sebagai CEO dan dapat membuat tim yang terdiri atas 5 orang. Dalmi, Inje, dan Dosan saling terkejut saat bertemu dalam acara seleksi tersebut. Berhubung tidak ada satupun dari Samsantec yang mendapatkan hak CEO, Dalmi menawarkan diri agar Dosan merekrutnya sebagai CEO. Pun Inje, ia berniat merekrut Dosan dan teman-temannya untuk menjadi tim pengembang. Dosan, Chul San, dan Yong San pun memilih Dalmi sebagai CEO-nya, berdasarkan hal yang mungkin sebenarnya terdengar sederhana namun sangat bermakna.
merekrut bukan direkrut. Ya, jadi kira-kira bagaimana ya kelanjutan kelompok Dalmi dan Dosan serta IJ dalam pekan retas sandbox nanti? Apakah kelompok mereka akhirnya lolos sebagai 5 perusahaan yang nantinya akan mendapatkan investor? Lalu kira-kira shoutout ini milik siapa ya? Kira-kira peran seperti apa yang akan ia bawakan? Nantikan sinopsis episode-episode selanjutnya ya. Annyeong!